Saya ke Pak Amin Motalu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para narasumber yang saya hormati. Saya tadinya tidak membicara Pak Hadi. Tapi setelah saya cermati menarik juga topik ini untuk saya menyampaikan pendapat malam hari ini. Karena tahun 2018 itu Pak Hadi, saya pernah diperiksa 3 jam di Gedung Bundar. Di lantai 3 itu saya diperiksa sendiri oleh Kejaksaan Agung, dan di lantai 1 Pak almarhum David Bubihu terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PDAM di Kabupaten Gorontalo. Waktu Ketua DPR ya? Setelah itu saya 2017. Oh iya. Artinya ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang serius yang terjadi di PDAM, khususnya di PDAM Kabupaten Gorontalo. Dan persoalan yang serius ini mestinya ini dilakukan koreksi total, dilakukan evaluasi total oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya kewenangan penuh, punya otoritas yang penuh terhadap PDAM di setiap daerah. Artinya kalau punya kewenangan penuh, terjadi persoalan serius, mestinya dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Penyertaan modal, semangat penyertaan modal. Saya setuju dengan Pak Doni bahwa ini Bu, kalau bahasanya seperti itu, tapi bahasa aturan penyertaan modal. Semangat penyertaan modal saya terkait di DPR waktu itu, bahwa penyertaan modal yang selalu disampaikan ke DPR dan kemudian disetujui ke PDAM di daerah, maksud Kabupaten Gorontalo. Semangatnya ini adalah dalam rangka untuk melakukan penyehatan PDAM. Yang kedua dalam rangka untuk peningkatan pelayanan. Nah, apakah ini terkait dengan penyehatan PDAM itu sendiri, kemudian untuk peningkatan pelayanan, apakah ini sudah ada koreksi total, ada evaluasi total yang dilakukan pemerintah daerah terhadap itu? Mestinya malam hari ini Forum Demokrasi Gorontalo saya kira akan diapresiasi oleh publik, akan diapresiasi oleh masyarakat mengangkat topik ini karena ini terkait juga dengan masyarakat. Karena dari tahun ke tahun selalu ada rakyat, ada lembaga yang meneriakan, yang menyuarakan bahwa PDAM itu adalah ada persoalan yang serius. Mestinya pada forum hari ini publik dan kita di forum ini mendapatkan itu. Ada informasi, ada hal yang disampaikan oleh pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan PDAM. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena seperti di Kabupaten Gorontalo Pak Hadi, itu sudah 2 orang masuk ke penjara hanya persoalan PDAM. Tapi saya tidak ingin uraikan ini forum pada malam hari ini karena itu sudah berjalan. Saya tahu persis keadaan itu dan itu menurut saya harusnya pemerintah daerah belajar dari persoalan itu dan mulai memperbaiki. Tetapi yang dilakukan adalah setiap tahun selalu punya keinginan untuk menyertakan penyertaan modal. Tidak dibarengi, tidak disertai dengan perbaikan-perbaikan. Perbaikan penyehatan PDAM sendiri. Kalau mau jujur, saya katakan malam hari ini saya tidak ingin mendiskreditkan ataupun menyudutkan PDAM. Saya juga apresiasi mereka sudah bekerja, sudah mendharma baktikan segala kemampuannya untuk bekerja di PDAM. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen kemudian intervensi politik itu sangat tinggi sekali di PDAM. Harusnya ini dijadikan dasar alasan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan informasi itu. Bahwa PDAM saya Kabupaten Gorontalo dari tahun ke tahun akan terjadi perbaikan-perbaikan, kemudian terjadi peningkatan terhadap pelayanan. Ini yang saya ingin sampaikan, sehingga menurut saya Pak Hadi, kalau kita inginkan persoalan PDAM ini tuntas dan ada perbaikan, ya mungkin ini kita akan lakukan agenda kedua, mungkin supaya fokus kita ambil per daerah, seperti itu. Jadi ini pikiran-pikiran saya Pak Hadi yang jelas bahwa penyertaan modal ini tidak sedikit. Dan itu menjadi modal daripada PDAM, dinilai itu menjadi modal. Penyertaan modal itu. Tapi sesungguhnya itu juga adalah terkait dengan keuangan daerah. Harusnya ini juga memberi dampak yang baik terhadap penyehatan PDAM. Tapi saya lihat PDAM ada bocoran yang saya terima. Bahkan ada operasionalnya sangat tinggi, 22 miliar. Bone Bolango ada 11 miliar, ini angka yang sangat fantastik buat saya kalau terkait dengan kinerja PDAM sendiri. Dengan ini usulan saya Pak Hadi, Pak Doni, saya juga
sangat memberikan catatan penting kepada Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo yang tidak hadir. Ini apakah beliau, karena saya informasi beliau sudah tahu undangan dan beliau mau hadir. Entah kenapa beliau menyatakan tidak hadir, apakah dianggap Forum Demokrasi Gorontalo ini hal yang kecil buat dia hadir untuk menjelaskan diri atau ada persoalan lain. Ini Pak Hadi. Beliau tiba-tiba sakit tadi. Tiba-tiba sakit, semoga beliau akan segera sembuh Pak Doni. Pak Amin, pertanyaan saya di 2018 itu Bapak diperiksa masalah apa itu? Ya saya kira publik sudah tahu bahwa itu terkait dengan. Enggak, maksudnya yang kaitannya dengan PDAM. Iya, ada dana 11 miliar waktu 2011 itu diserahkan ke PDAM Kabupaten Gorontalo dan itu sudah bersengketa di proses hukum dan sudah ada sudah ingkrah itu. Sudah ingkrah. Iya. Tapi menurut saya ada persoalan serius di dalam itu dan bukan hanya itu, banyak. Harusnya itu juga diurai oleh Pak Doni di forum ini bahwa ada persoalan serius yang terjadi dan kita melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu dari saya Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi waktu Bapak Ketua DPR tidak mengintervensi kan PDAM? Sedikit. Ini penting juga Pak Hadi, bahwa PDAM ini mau diakui atau tidak oleh pemerintah daerah, bahwa PDAM itu selalu dijadikan sebagai bargaining politik atau intervensi politik. Itu yang terjadi Pak, yang saya potret selama saya anggota DPR itu yang terjadi. Bahwa PDAM itu jadi tempat kalau ada tim sukses dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengurai itu, tapi itu ada hawa itu terjadi di PDAM. Dan itu kalau memang itu dievaluasi bahwa itu merusak tatanan manajemen di PDAM, harus itu dihentikan Pak. Harus dihentikan. Apalagi di PDAM saya dengar ada dewan pengawas. Saya tidak tahu dewan pengawas juga selama ini bagaimana. Ini harusnya kalau ada dewan pengawas mestinya dieliminir persoalan-persoalan yang terjadi di PDAM. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.